Buya. Bisa kita lihat dari kerajaan Tanah Jawa, bahwa kerajaan menaungi dua, yaitu distrik dan perbapaan. Di bawah distrik Nagori dan di bawah Nagori Kuta. Sedangkan di bawah perbapaan adalah kerajaan. Bisa kita lihat di Purba Tambak Sejarah Simalungun. Ini salah satu denahnya yang kita dapat ya. Kerajaan Tanah Jawa terdiri dari 3 distrik, yaitu 1 distrik Dolok dan Ribuan ibu kota 3 Dolok, kepelai oleh Tuan Intahan Sinaga, meninggal pada waktu terjadinya revolusi sosial tanggal 3 bulan 3 1946, dibantu oleh anaknya Tuan Hormajawa Sinaga. 2 distrik Dorahataran ibu kota 3 Balatan, kepelai oleh Tuan Rotahalam Sinaga, kemudian dipangku oleh Tuan Jonaihut Sinaga, dan pada tahun 1940 digantikan oleh Tuan Bisara Sinaga. 3 distrik Bosar Maligas ibu kota Bosar Maligas atau Pasar Baru, kepelai oleh Tuan Johan Sinaga, dan kemudian digantikan oleh Tuan Kaliasan Sinaga. 4 kemudian pada tahun 1940 dibentuk daerah distrik administratif di Girsang Sipangan Bolon ibu kota Parapat, dikepelai oleh Tuan Sarma Hatta Damanik. Sebelumnya daerah ini adalah daerah perbapaan yang langsung berurusan dengan Raja Tanah Jawa. Inilah bisa kita lihat wilayahnya ya, gambarnya atau mapnya. Semua kepala dan kepala rendahan di Tanah Jawa berada langsung di bawah pemerintah raja, dan juga lebih tergantung kepadanya daripada para kepala daerah yang disebutkan sebelumnya. Para kepala daerah ini mengakui kepala urut sebagai pimpinannya dan juga taat jika mereka menerima perintah dari Raja Tanah Jawa. Namun pemerintah wilayahnya tanpa campur tangan raja dan menikmati hak istimewa tertentu di luar para kepala yang lain. Mereka menyatakan bahwa ketika raja mengeluarkan perintahnya untuk membuat jalan atau menyetor sejumlah tertentu uang, apakah sebagai andil dalam biaya perang atau sebagai pajak lain yang dipungut demi kepentingan perang, mereka wajib memenuhinya seperti para kepala lain di urung itu. Selanjutnya mereka juga wajib tampil di hadapan raja segera telah dipanggil serta untuk memberikan peti tradisional. Tidak ada keterangan yang diperoleh tentang keberadaan batas-batas yang digariskan secara cermat dengan Tanah Jawa. Namun para kepala ini juga diketahui seperti yang lain dalam membahas daerah-daerah lain menegakkan hak-hak atas tanah di wilayahnya. Juga di Tanah Jawa para kepala dan kepala bawahannya menjadi pengelola wilayah dipercayakan kepada pemerintah mereka. Tanah menjadi milik kepala urut. Apabila raja ingin menyerahkan tanah yang terletak dalam batas-batas wilayahnya kepada orang asing, dia wajib memberitahu kepada daerah terkait sebelum menyerahkannya, apakah penyerahan itu dikehendaki atau tidak. Menurut adat segera, dituntut bahwa raja dalam persoalan tanah harus membicarakan bersama para kepala. Semua kepala dan kepala rendahan di Tanah Jawa berada langsung di bawah pemerintah raja dan juga lebih tergantung kepadanya daripada para kepala daerah yang disebutkan sebelumnya. Para kepala daerah ini mengakui kepala urus sebagai pemimpinnya dan juga taat kepada mereka menerima perintah dari Raja Tanah Jawa. Namun
memerintahkan wilayahnya tanpa campur tangan raja dan menikmati hak istimewa tertentu di luar para kepala yang lain. Mereka menyatakan bahwa kepala raja mengeluarkan perintahnya untuk membuat jalan dan menyetor sejumlah tertentu uang, apakah sebagai andil atau biaya perang atau sebagai pajak lain yang dipungut demi kepentingan perang. Karena kini raja kepala urung tidak pernah memiliki kuasa mutlak atas tanah urung dan harus meminta persetujuan para kepala terkait. Nampaknya bisa dijelaskan bahwa orang akan mengatakan tanah itu menjadi milik raja dan kepala terkait. Dengan demikian juga bisa diduga tentang hak milik tanah di daerah yang disebutkan itu. Di sepanjang pantai Danau Toba, daerah Tanah Jawa membentang dari huta pertama di perbatasan daerah Sikolhos sampai daerah Ajibata sampai di Onan Tiga Raja yang menjadi daerah tahlukan Raja Girsang. Juga daerah yang terletak di Danau Toba dan berada di bawah Tanah Jawa adalah Repa, Panahatan, Sipaganding, Parapat, Buntu Pasir, dan Galuh. Daerah Girsang dan Sipangan Bolon yang terletak antara pegunungan tinggi Sibatu Loteng dan Semanuk-Manuk dengan Danau Toba membentang sampai ke belakang daerah Ain yang merdeka dan hanya dipisahkan dengan sederetan tanah sempit yang mencakup daerah Sibisa, Motung, Ajibata yang merdeka dengan pantai Danau Toba. Daerah Girsang dan Sipangan Bolon juga termasuk tanah Jawa dan mengakui Raja Tanah Jawa sebagai penguasa yang sah. Selain daerah-daerah mereka tersebut, daerah Jongi Luhuta, Onggang, Gopan, Sigaun, dan sebagian Luluhan yang juga merdeka merupakan deretan daerah kecil yang memisahkan Tanah Jawa dari Tanah Batak yang dalam lembaran negara 1892 nomor 29 berada di bawah pemerintahan langsung Gubernur Pan. Pada masa prakolonial, hak atas tanah berawal dari pembukaan huta yang selanjutnya berkembang menjadi urung yang dibentuk oleh marga tertentu. Marga pendiri huta inilah yang memiliki hak atas tanah tersebut. Jalur damai ataupun perang adalah dua cara yang dipilih untuk memperluas huta. Dengan semakin luasnya huta, maka dapat dibentuk urung sebagai federasi dari beberapa huta yang dikepalai oleh raja. Ada beberapa hal yang harus dipahami untuk membatasi suatu huta. Ketika memulai membuka sebuah huta baru, tidak ditentukan orang-orang yang mengolah tanah. Katakan kemudian bahwa daerah huta Galung tersebut, orang-orang ikut mengeksploitasi huta mendapat wilayah yang lebih luas. Di sini perbatasan huta itu terbentuk oleh juma yang digarap bersama-sama. Mereka melakukan ini karena takut binatang liar dan tinggal dekat juma menyerang mereka. Orang-orang dari juma huta lain tidak diperbolehkan untuk membangun toloen kecuali mereka yang sebelumnya telah menerima persetujuan dari kepala. Di mana pada zaman dulu jalan harus diperlebar. Hal ini dilakukan oleh orang-orang dari huta yang berbeda, berjalan-jalan melalui lalang. Kadang-kadang lembah dan gunung atau pemisahan alami antara dua huta ini dianggap oleh penduduknya sebagai batas tetap yang mungkin tidak dilewati dalam pembangunan juma. Meskipun begitu, masyarakat tidak memiliki batas-batas relatif terhadap huta lain. Dalam hal ini, orang-orang dari huta diizinkan membangun juma mereka bersama-sama. Urung semakin luas dan dibagi menjadi beberapa wilayah kecil di bawah kekuasaan keturunan kepala urung.
dan muncul pembagian lahan atas urung tersebut oleh turunan kepala urung. Dari sini semakin bertumbuhlah kekuasaan atas tanah itu di tangan kepala urung. Hak-haknya atas tanah di urung semakin besar hingga raja dianggap penguasa dan pemilik tanah luar yang belum dibuka. Dari sini timbullah pendapatan apapun yang berada di atas tanah tersebut menjadi hak milik raja. Batas masing-masing tanah kerajaan disepakati oleh penguasa urung. Jika terjadi sengketa antara masing-masing kerajaan, akan diselesaikan antara raja yang bersengketa. Tanah-tanah yang ada di kerajaan Simalungun dibatasi oleh gunung, lembah, sungai, bukit, ataupun alang-alang yang telah dipilih. Tanah di Simalungun dimiliki secara komunal oleh marga penguasa atas hutan tersebut. Dalam suatu kekuasaan, kepala urung atas wilayahnya disanggah oleh pasalnya. Hal ini terjadi di Tanah Jawa pada tahun 1891 sampai 1892 terhadap Raja Tanah Jawa di Pematang, Tanah Jawa. Bila muncul pembangkangan wakil raja di daerah asalnya, maka raja berhak menurunkan dari posisinya dan menggantikannya dengan orang yang dianggap patut kepadanya. Van Dijk menegaskan bahwa tanah di Simalungun kecuali Galunggung dikuasai oleh Raja Urung sebagai penguasa urung. Hak atas tanah-tanah tersebut dilegasikan pada wakil-wakilnya para pertuanon di daerah-daerah dengan catatan bahwa mereka harus memperhatikan kepentingan umum warga. Meskipun raja bertindak sebagai kepala urung, raja wajib berunding terlebih dahulu dengan para pertuanon, para kepala daerah serta bawahannya yang tanpa persetujuan mereka, raja tidak bisa memutuskan pemberian tanah kepada masyarakat. Ketika pertuanon ingin menyerahkan lahan di daerahnya untuk membangun kota baru, maka terutama adalah mendapatkan izin dari raja dengan menyebutkan nama orang yang mereka tunjuk sebagai kepala kota baru. Pihak yang diberi hak menguasai oleh raja diwajibkan mengabdi kepada raja dengan membayar pajak dan kerja wajib. Orang yang diberi hak memberikan pajak tanah yang disebut bunga tanah kepada kepala kota atau pemilik. Kepala kota bisa mengolah tanah itu atau menyerahkan pengolahannya kepada orang lain untuk digarap. Tetapi raja tidak bisa mengalihkan haknya kepada orang lain untuk digarap. Untuk itu si penggarap yang meninggalkan kampungnya harus membayar denda yang ditentukan oleh kepala urung. Namun bila masih berada dalam urung yang sama, pembayarannya dikenakan setengah dari jumlah yang ditentukan kepala urung. Selama dia berada di luar tanah itu, maka rumah dan pekarangan menjadi gayang tadi, dan mereka bisa tetap menggarap tanah. Ketentuan tanggal pelarian ini berada di setiap urung di Simalungun. Kewajiban ini dibayarkan kepada raja dan pertuanon sampai kepada kepala kampung sebagai birokrasi pemerintahan paling bawah di urung tersebut. Ketika seorang warga tanpa pemberitahuan yang dituntut meninggalkan tanahnya, maka tanahnya akan hilang dan tanamannya menjadi hak milik raja. Tanah yang tidak digarap dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tombak, hutan, belukar, atau tanah yang tidak pernah dibuka atau tidak lagi ada bekas pembukaan. B. Harangan, tanah yang kembali menjadi liar namun yang masih bisa ditemukan beberapa bekas penggarapan. C. Galunggung, tanah yang baru saja dibuka namun belum lama ini ditinggalkan lagi dan pemiliknya bisa diketahui. Di antara tanah-tanah yang tidak digarap hanya ada di beberapa yang digunakan untuk pengumpulan produk hutan atau
untuk tujuan khusus lainnya seperti untuk lahan perburuan atau pengembalaan. Juga biasanya diduga di daerah tempat hutan dibangun di hutan, bahwa di sekitar hutan tidak bisa ditebangi sampai jarak 60 sampai 100 padem, yang terutama demi kepentingan keamanan tempat itu. Selanjutnya, hutan menjadi tempat hiburan umum bagi orang kecil. Seperti halnya hutan ini, pembukaan beberapa petak tanah kecil yang tertutup tetap ada di mana orang memberikan penghormatan dan sesaji pada silumbah atau roh-roh lain. Dari hutan tidak ada yang bisa diperoleh. Tempat-tempat suci, beberapa hutan besar ditemukan dan masing-masing memiliki nama. Pergantian tanah sangat banyak terjadi di daerah di mana tanaman tebu berdiri di lahan kering atau ladang. Sementara pergantian ini tidak disebutkan pada sawah basah. Biasanya suatu ladang ditanami selama 3 tahun dan kemudian pertukaran tanah terjadi. Sesuatu ladang ditinggalkan, maka tidak ada yang dikembali karena orang lebih suka mengolah tanah baru yang masih banyak tersedia daripada mulai membersihkan tanah kosong dan belukar